Kalau kamu ke daerah Peak ya di Jakarta Utara dan kamu perhatikan ruko-ruko yang ada di sana, kamu akan melihat bahwa setiap tahun itu ada bisnis-bisnis baru yang bermunculan. Tapi ada juga bisnis lama yang tumbang, yang mati. Dan ini setiap tahun selalu sama polanya. Itu cepat sekali perputarannya, terutama yang terkait dengan restoran ya. Kenapa? Karena memang persaingan restoran ini sangat sengit. F&B itu bisnis yang berdarah-darah ya. Dan entry barrier dari F&B itu nggak tinggi. Untuk memulai bisnisnya itu orang bisa lakukan dengan cepat. Kalau kita tanya ke anak muda yang baru lulus kuliah, banyak sekali yang kepikirannya salah satu bisnis yang mau dimulai itu adalah F&B. Nah tapi di luar dari F&B, bisnis secara umum itu memang nggak semudah itu. Orang ada 100 yang mulai bisnis, mungkin yang berhasil sampai bisnisnya jangka panjang itu mungkin cuma 10%. Atau mungkin lebih kecil dari itu persentasenya. Nah kalau ada orang nanya ke saya, berapa lama seseorang menjalankan bisnis baru kita bisa lihat dia itu bisnisnya bisa jangka panjang? Menurut saya ya, dari pengalaman saya itu sekitar 5 tahun. Setelah 5 tahun baru bisa kelihatan, oh ini bisa nih jangka panjang. Kalau misalnya baru 2 tahun, 3 tahun itu belum kelihatan. Karena mungkin saja itu dia masih masuk dalam fase trending. Jadi misalnya dia bikin satu produk nih, trending nih, semua orang hype mau coba dia punya produk. Ketika tinggi-tingginya berasanya akan selamanya. Tapi ketika trennya berakhir, permintaannya nurun, baru benar-benar kelihatan. Ini bisnisnya bisa sustain atau enggak. Gitu. Jadi kalau misalnya orang nanya saya, ya 5 tahun minimal. Semakin lama, semakin baik untuk melihat bahwa bisnisnya bisa jangka panjang atau enggak. Nah di video ini saya ingin spesifik ngomongin tentang apa yang perlu diketahui seseorang ketika mau memulai bisnis. Ya karena terkadang bisnis itu gagal bukan karena bisnisnya, terkadang karena ownernya. Nah jadi saya harap bagi kamu yang memulai bisnis, kamu ingat apa yang saya sampaikan di dalam video ini. Yang pertama adalah kamu harus terlibat di dalam bisnis kamu dari awal. Baik secara operasional maupun secara produk. Banyak orang yang bilang kalau bisnis itu harus delegasi, kita sebagai owner harus lepaskan semuanya kepada karyawan. Tapi saya mempunyai pendapat yang berkebalikan, terutama untuk orang-orang yang baru pertama kali mulai bisnis. Kamu harus paham bisnis kamu secara operasional, secara produk itu seperti apa. Kalau bisnis kamu adalah online shop, berarti kamu terlibat dalam beli barang dari supplier. Suppliernya misalnya dari China, berarti kamu yang impor. Kemudian misalnya packagingnya, kamu ikut dalam desainnya. Brandingnya, sosial medianya. Kamu harus tahu. Kalau kamu bisnisnya adalah sebuah restoran, maka kamu terlibat dalam misalnya membeli bahan baku. Misalnya pergi ke pasar. Kamu ikut pergi ke pasar. Misalnya tes produk, kamu ikut tes produk dengan chefnya. Misalnya bisnisnya sudah buka, kamu terlibat secara operasional, jadi kasir, jadi waitress. Kenapa? Supaya kamu paham, nanti ketika kamu mundur dan kamu mendelegasikan itu semua, membuat sistem dan SOP, kamu tahu celahnya itu ada di mana. Terkadang owner-owner yang dikibulin sama bawahannya, itu dia nggak tahu celahnya terkadang. Bukannya dia bego, tapi dia nggak ada keterlibatan di awal, jadi dia nggak kebayang. Dia juga nggak diceritain sama orang. Kalau diceritain sama orang mungkin ketahuan juga celahnya. Karena dia nggak terlibat dari awal. Kalau terlibat biasanya kelihatan. Misalnya kamu di kasir nih, udah 2 minggu di kasir, kamu akan lihat, oh ternyata sistem kasirnya seperti ini, celahnya kira-kira di sini. Jadi ini sangat penting sekali. Menurut saya orang-orang yang baru pertama kali bisnis harus terlibat di dalam bisnisnya dari awal supaya ada gambaran ketika nanti mau membuat bisnisnya itu dijalankan secara rapi, secara SOP-nya. Kalaupun ada hal-hal yang tidak diketahui, misalnya kamu bilang, Pak saya nggak ngerti pajak, Pak saya nggak ngerti marketing. Apapun itu kamu bisa belajar. Ya misalnya sekarang kan saya bikin satu aplikasi namanya Growin, bisa belajar ilmu teknis bisnis di berbagai bidang. Kamu bisa belajar di Growin, atau kalau kamu merasa maunya cari di luar di YouTube bisa juga. Tapi intinya kamu sendiri harus inisiatif belajar, harus tahu. Karena kalau misalnya kamu bayangin, kamu rekrut seorang karyawan, akuntan, junior nih ya, karena kamu pengen murah. Akuntannya ngerjain keuangannya kamu, dia bikin jadi laporan keuangan, pajak juga dia ngelaporin. Setelah 5 tahun karena kamu delegasi penuh ke dia, ternyata ada masalah. Ternyata dia salah, karena dia akuntan junior, kan kamu maunya murah di awal. Kalau misalnya senior 10 juta kemahalan misalnya. Jadi masalah, pajaknya ternyata ada yang nggak dilapor sama dia, pencatatannya ada yang salah, harus dikoreksi, jadinya ada kerugian perusahaan. Tapi kalau dari awal kamu tahu, itu akan menjadi hal yang berbeda. Nggak mungkin kejadian mungkin. Makanya kamu sebagai owner ya harus tahu semua. Memang kalau pebisnis paling ideal menurut saya, di awal kalau kita baru mulai bisnis dan kita bukan dari keluarga yang privilege gitu ya,
Nggak ada orang tua yang memandu segala macam, kita harus menjadi yang paling buas menambah ilmu, kita pelajari semuanya, minimal tipis-tipis kita tahu di dalamnya itu seperti apa di berbagai bidang. HRD seperti apa, finance seperti apa, produk seperti apa, marketing seperti apa. Supaya alur di perusahaan kita bisa buat secara rapi, kita juga bisa melihat celah-celah, kemudian kita juga bisa melihat kalau misalnya ada yang salah yang dilakukan oleh karyawan kita. Kemudian hal yang kedua yang perlu kamu ingat dalam menjalankan bisnis adalah jangan merekrut terlalu cepat. Nah, banyak orang itu merekrut terlalu cepat untuk posisi yang tidak penting. Jadi baru mulai bisnis merasa bahwa semuanya itu harus didelegasikan. Oh, nggak ngerti tentang catat keuangan. Oke, cari akuntan, langsung hire 8 juta per bulan. Oke, nggak ngerti cara daftar BPJS, kemudian bikin perjanjian kerja segala macam. Langsung hire HRD 8 juta. Nggak ngerti editing, ya untuk desain. Terus untuk sosial media, cari orang 8 juta, 8 juta, 8 juta. Itu 5 orang udah 40 juta per bulan. Ya kalau misalnya kamu kerjakan itu semua sendiri di awal, kamu irit 40 juta per bulan. Ingat, ini adalah orang yang awal-awal memulai bisnis ya. Saya bukan yang ngomong di awal kalau ngerekrut langsung banyak. Jangan, kalau misalnya ini adalah sesuatu yang sudah kamu lakukan berulang-ulang secara bisnis, dari awal kamu udah tahu bisnisnya mau seperti apa, produknya tipenya seperti apa, strategi kamu seperti apa, kamu rekrut langsung 20 orang juga nggak masalah kalau ada pengalaman. Tapi kalau kamu baru, jangan merekrut terlalu cepat. Ya kamu harus di awal itu usahakan semuanya kamu kerjakan sendiri. Kalau memang ada inti dari perusahaan yang memang kamu nggak bisa cover, misalnya kamu mau mulai sebuah restoran sushi, kemudian kamu memang nggak paham gitu makanan Jepang, kamu bukan chef, ya kamu rekrut chef. Tentu udah sangat jelas, kamu butuh seorang chef. Tapi posisi-posisi lain yang bisa diisi oleh kamu, karena kamu posisinya adalah meraba, ya kamu isi dengan diri kamu. Nanti sejalan dengan waktu, ketika profitnya sudah mulai kelihatan, baru mulai rekrut. Misalnya kamu lihat, oh kayaknya butuh HRD deh. Dari profitnya kamu alokasiin, rekrut HRD. Kayaknya butuh akuntan deh. Dari profit dialokasiin, rekrut akuntan. Begitu baru nafas kamu panjang. Karena kalau kamu buru-buru delegasi dari awal, semuanya, kamu rekrutnya kecepatan gitu ya untuk semua posisi, termasuk yang tidak penting, di awal, itu maka uangnya akan cepat habis sebelum bisnis kamu itu sampai di titik yang sustain. Kemudian hal ketiga yang harus kamu ingat adalah sekarang itu sudah zaman AI. Orang-orang yang menggunakan AI itu akan jauh lebih unggul dari orang-orang yang tidak menggunakan AI sama sekali. Ya, kita tahu bahwa AI ini bentuknya ada banyak, tapi yang paling simpel adalah AI yang ngechat sama kita, tukar pikiran sama kita. AI ini menjadi otak tambahan bagi kita. Ada Gemini, ada ChatGPT, ada Perplexity, ada banyak pilihannya. Pastikan kamu coba dan pastikan kamu pakai, karena saya dalam keseharian menurut saya efisiensi naik 20-30% atau mungkin lebih, karena setiap hari saya tukar pikiran dengan ChatGPT. Setiap hari saya ada banyak foldernya. Ada bagian saya tukar pikiran tentang marketing, ada bagian saya tukar pikiran tentang strategi, kemudian ada bagian saya tukar pikiran tentang pricing. Intinya semuanya saya ngomong sama si ChatGPT. Semakin detail kita kasih tahu kondisinya kita, semakin baik jawaban yang diberikan oleh si AI. Walaupun memang hal-hal yang teknis ya, seperti peraturan atau mungkin pajak, terkadang si AI ini suka halusinasi. Jadi dia kasih jawaban yang nggak tepat. Memang betul. Tapi secara umum, kalau kita bahas tentang strategi bisnis dan lain-lain, misalnya kerangka bisnis, ada SWOT dan macam-macam, itu dia bagus. Jadi pastikan kamu jangan melewatkan ini, pastikan kamu coba. Bagi kamu yang nonton ini dan belum coba sama sekali, pastikan sekarang kamu habis nonton ini langsung coba. Dan kamu bangun kebiasaan itu, karena menurut saya ini menjadi seperti otak tambahannya kita. Kita akan jauh lebih unggul dari orang-orang yang tidak menggunakan AI. Kemudian hal keempat yang harus kamu ingat terkait dengan memulai bisnis adalah jangan terpancing FOMO. Ya kita tahu ya, orang ini sekarang di zaman sosmed gampang sekali terpancing FOMO. Ya misalnya dalam hal investasi, ngelihat orang ada yang invest dengan style seperti ini, tiba-tiba dia jadi kaya, semua orang langsung ikutin. Ya totonya banyak yang rungkat karena nggak ngerti, nggak pelajari benar-benar resikonya tuh seperti apa. Dalam bisnis juga sama. Jangan sampai kita cuma ngejar-ngejaran dengan apa yang rame. Sekarang ini kan yang rame AI. Misalnya anak startup nih, wah di Amerika semuanya AI. Yang dapat pendanaan dari venture capital ini adalah startup AI. Oke, bikin aplikasi terkait dengan kesehatan, terus ditambah dengan AI. Ya pokoknya bikin apapun ditambah dengan AI supaya bisa ngikut trennya, supaya bisa dapat pendanaan. Banyak yang seperti ini. Atau misalnya bisnis yang lagi trending, sekarang bisnis pedal. Di mana-mana lapangan pedal
nambah gitu ya. Saya kemarin lewat di Jakarta Barat, lihat ada 2 lapangan pedal lagi dibangun yang cukup besar. Di mana-mana pada bikin bisnis lapangan pedal. Nah, kamu ketika memulai bisnis, jangan sampai kamu FOMO. Hanya karena kamu lihat, ya, dan kamu ngerasa itu bagus, semua orang ke sana, kamu memulai itu. Karena bisnis di luar yang orang FOMO-FOMOan ini, yang profitable, itu juga banyak. Contohnya apa? Bisnis yang konvensional deh, bisnis cuci mobil. Coba kamu lihat tempat cuci mobil dekat rumah kamu. Ada nggak yang udah 10 tahun masih ada? Bengkel mobil, tempat gunting rambut, ya bisnis laundry. Ada nggak yang dia di ruko yang sama udah 10 tahun, 15 tahun? Kenapa dia masih di sana? Karena bisnisnya profitable. Itu bisnis yang nggak terlihat FOMO ya, bisnis yang model-model lama begini, itu ada cuannya juga di situ. Jadi jangan hanya terpaku dengan apa yang ramai di sosial media, apa yang ada di luar ya. Bisnis yang konvensional itu juga bisa kamu soroti, kamu cari peluangnya di sana. Kemudian hal kelima yang harus kamu ingat ketika memulai bisnis adalah selalu merenungkan rencana. Kamu harus selalu meluangkan waktu untuk mundur satu langkah, melihat bisnisnya dari luar. Jangan sampai kamu tercemplung di dalam bisnisnya tanpa mikirin apa-apa. Kamu harus bangun kebiasaan ini dari sebelum memulai bisnis. Jadi kamu buat proyeksi keuangan, kira-kira bisnisnya BEP-nya kapan, balik modalnya kapan, profit per produknya berapa. Kalau kamu nggak ngerti, belajar. Jangan semuanya bilang nggak ngerti nggak dijalanin. Nggak apa-apa, kenapa? Kamu butuh buat proyeksi keuangan supaya jelas. Pada saat kamu menjalankan bisnisnya, mau ngambil keputusan itu lebih enak kalau kamu ada datanya, ada gambarannya. Terus kamu juga analisa kompetitor, lihat kompetitor ada apa, produknya kamu secara USP apa yang bisa ditekankan, kemudian pricingnya seperti apa, itu kamu buat planning, harus ada waktu di mana memang benar-benar kamu pikirin. Bahkan setelah bisnisnya berjalan pun ada waktu yang kamu alokasikan setiap minggu untuk benar-benar kamu dengan diri kamu sendiri mikirin. Ini bisnis dari sisi marketing gimana ya, dari sisi produk gimana ya, dari sisi target gimana ya. 1 tahun targetnya ini, kalau nggak tercapai apa yang harus dilakukan ya, pivotnya gimana ya. Itu kamu harus ada waktu yang kamu luangkan untuk itu. Jangan sampai kamu cuma terjebur di dalam operasional aja. Apalagi kalau ditambah logika mistis, kan banyak orang yang logika mistis ya. Wah, bisnisnya nggak rame, wah kayaknya ini diguna-guna sama orang nih. Oke, cari orang pintar buat bersihin. Itu pernah tuh, saya kenal dengan orang, dia punya restoran ya di satu daerah, nggak rame, yang dia salahin adalah dia diguna-guna sama orang. Bayangin, dia salahnya diguna-guna sama orang, dia panggil orang pintar, dia bayar 40 juta, saya ingat waktu itu. Terus dibersihin katanya. Nggak ada efek apa-apa. Karena apa? Ya di sosial media dia nggak bikin konten, dia juga nggak bikin promosi, nggak panggil influencer, terus dia nggak tentuin pricingnya dengan benar terhadap kompetitor. Banyak hal yang bisa dikoreksi gitu. Jadi kita sebagai pebisnis, kita harus selangkah mundur melihat bisnisnya dari luar dan kita lihat satu persatu apa yang harus dikoreksi. Jangan sampai kamu mengait-ngaitkan bisnis kamu nggak jalan itu karena mistis, tapi kamu harus melihat benar-benar di lapangannya seperti apa. Dianalisa berbagai aspek dan diajak ngomong juga kalau bisa customernya. Kenapa beli produknya di tempat lain? Oh, ternyata di tempat lain lebih murah. Oh, ternyata di tempat lain customer service-nya ramah. Di tempat kita staffnya nggak ramah. Itu kalau kita detilin satu persatu, ada itu pasti ketemu. Salahnya kita di mana yang bisa kita koreksi. Jadi kira-kira ini adalah 5 hal yang harus kamu ingat ketika ingin memulai bisnis. Yang pertama adalah kamu harus terlibat dalam bisnis kamu dari awal. Jangan merekrut terlalu cepat. Tukar pikiran sama AI sesering mungkin, jangan terpancing FOMO dan selalu renungkan rencana ya, mundur satu langkah, renungkan perencanaan bisnis kamu, ya lihat apa yang bisa kamu lakukan, apa yang bisa kamu perbaiki. Nah, perjalanan bisnis kamu ini akan panjang karena memulai bisnis itu bukan kamu jalanin mulai satu langsung berhasil, karena pasti banyak masalah yang kamu akan hadapi, kamu akan kesepian. Ya akan ada kegagalan-kegagalan yang kamu temui. Kalau kamu beruntung kamu mulai satu langsung berhasil, tapi biasanya secara umum akan ada bisnis-bisnis yang gagal dulu sebelum kamu bertemu dengan satu bisnis yang berhasil. Jadi mental kamu itu harus mental baja. Dan ingat, kamu harus fokus. Ingat ya, banyak anak muda yang gak fokus. Baru mulai bisnis, profitnya udah kelihatan 100 juta per bulan, langsung mulai bisnis yang lain. Yang bisnisnya benar-benar beda industri gitu. Jadi kamu harus benar-benar fokus sampai bisnisnya benar-benar sustain, bisa kamu lepas, sistemnya sudah jalan, kamu cuma supervisi doang. Kalau mau mulai yang lain nggak apa-apa. Tapi intinya adalah fokus, karena bisnis yang ownernya nggak fokus itu susah sekali kalau benar-benar mau menjadi besar. Ya karena kita semua punya energi, waktu yang terbatas. Waktu kita benar-benar semua 24 jam. Benar-benar terbatas. Jadi kamu harus ingat, kamu harus fokus. Semoga berguna ya.